lahan bisa sampai seperti ini, sampai bisa cangkulan seperti ini prosesnya sebenarnya kalau kita lihat untuk pembuatan lahannya ini sangat sederhana, tapi sangat sulit kita lakukan. Sederhana tapi sulit. Sederhananya adalah hanya dicangkul dan membuat jalur tanam. Sulitnya adalah membuang akar dan serabut-serabut akar dan juga tunggul-tunggul yang berada pada barisan tanaman seperti itu. Sampai bersih ke sana, kecuali tunggul-tunggul besar ya, nggak bisa kita angkat. Sebelumnya seperti apa? Sebelumnya seperti ini nih teman-teman. Sebelumnya seperti ini. Seperti ini, bahkan kayu-kayu besar itu yang ditumbang itu harus kita bakar dulu, kita bersihkan, dan juga ranting, cabang, dan juga batang-batang kayu kita bersihkan dari lahan. Semua ini saya lakukan sendiri. Ada juga yang netizen tanya, Pak, itu dikerjakan sendiri apa ada temennya pembantu kerjanya? Enggak lah, semuanya saya kerjakan sendiri. Saya kerjakan sendiri kurang lebih, saya di sini di area ini kurang lebih 2 bulan. Saya sudah ada tanaman tomat dan terong di sana sejumlah 4.000 batang, dan juga itu terong lalap juga ada di sana juga 4.000 batang, dan juga saya sudah mempersiapkan lahan untuk persiapan estafetnya itu di lahan sebelah kanan saya ini untuk cabai rawitnya kurang lebih setengah hektar kurang sedikit. Kemudian yang di sini sudah saya juga membersihkan lahan dan mempersiapkan untuk tanam sejumlah kurang lebih nanti dari 11.000 itu akan saya persiapkan tanam sekitar 10.000 batang, dan ini juga sudah hampir selesai. Tuh semuanya saya kerjakan sendiri. Kalau pupuk dasar yang saya pakai nih nanti akan rencananya saya hanya menggunakan pupuk dasar Vertipos, kapur dolomit, dan saya sistem tugalkan saja untuk pupuk dasarnya. Tidak saya tabur karena ditugalkan itu lebih fokus pada tanaman yang akan kita pindah tanamkan. Kalau kita tabur nanti makanan unsur hara yang kita siapkan di lahan ini kurang terserap dengan baik karena perakaran belum bisa menjangkau dengan jangkauan yang jauh. Maka akan saya tugalkan sebagai pupuk dasar. Kalau dolomitnya tetap saya sebarkan di jalur-jalur seperti ini. Dan juga untuk menghindari dari penguraian sampah dan sisa-sisa bakaran ini akan saya semprot dengan menggunakan EM4 ataupun nanti juga mikroorganisme apa itu yang saya beli, lupa saya. Penyakit yang sering menyerang tanaman cabai di lahan baru seperti ini biasanya adalah dari perakaran cendawan akar putih, itu CAP cendawan akar putih, dan juga layu fusarium, dan juga layu bakteri patah ranting, dan seperti itu. Wajar di setiap tempat yang baru itu karena penguraian dari sisa-sisa sampah yang ada ini masih aktif dan menimbulkan berbagai macam penyakit parasit yang merusak tanaman. Kalau hamanya itu sangat berkurang sekali karena sejenis kutu-kutuan itu inangnya sama sekali tidak ada di sini. Bahkan tidak ada inang yang dijadikan inang oleh kutu-kutuan, sehingga kutu-kutuan itu sangat minim sekali. Ulat itu ada tapi tidak seberapa, dan sangat rentan sekali juga dengan insektisida. Kemudian hama yang sangat penting di sini bagi saya itu kendala yang sangat diwaspadai adalah koloni kera, teman-teman. Kera sejenis beruk, sejenis monyet, ada yang orang sini bilang singkuk, ada orang sini bilang apa itu simpai, itu sangat banyak sekali, sehingga itu
merusak, mengganggu tanaman yang akan kita budidayakan. Saya sendiri aja kalau nyangkul di atas ini ya, itu cangkul saya dan bekal saya itu tetap itu teman-teman, saya pakai senapan angin dan juga rokok, ada air, dan ini pelornya ada 100. Kayak itu asik di sini. Budidaya tanaman cabai di lahan terbuka seperti ini, menekan pembiayaan seperti mulsa, grip, mesin, selang itu tidak ada lagi. Mengandalkan curah hujan karena curah hujannya di sini cukup stabil, sehingga di sini di samping medannya itu juga terjal dan juga tanahnya yang belum bisa diolah, memang bisa memangkas pembiayaan untuk pemasangan mulsa, grip, dan selang sebagai irigasi tambahan, dukungan sebagai pengocoran untuk pengocoran mencukupi kebutuhan tanaman. Untuk kekurangannya di lahan terbuka seperti ini, yang jelas kita rumput itu sebagai kendala. Untuk penyiangannya, rumput itu sangat jadi perhatian. Kemudian terbawanya pupuk itu oleh curah hujan yang tinggi, aliran air, sehingga pupuk itu kurang dimanfaatkan dengan maksimal oleh tanaman karena ya kondisinya memang terbuka. Terus penguapan pupuk itu akan terjadi, banyak yang menguap oleh sinar matahari, dan juga terbawanya arus air akan mengurangi daripada manfaat secara maksimal pupuk yang kita berikan terhadap tanaman. Kelebihannya di sini, karena ini tanahnya itu tanah yang belum pernah sama sekali diolah dengan menggunakan alat sejak beberapa generasi, maka tersedianya unsur hara di dalam tanah ini akan banyak, oksigen juga banyak, penyediaan peresapan air itu akan cukup, dengan ditahannya akar-akar serabut, akar-akar tanaman, akar-akar apa itu semak belukar yang masih utuh, tanahnya belum pernah dikorek, dicangkul, ini akan menahan air sehingga kelembapan itu akan terjaga dengan baik. Seperti itu. Dan di samping kelebihan dan kekurangannya, ya tetap kita menjadi sebuah kendala di dalam proses penanaman cabai secara terbuka. Maka ikuti terus perkembangan di channel kami, Pak Wo Channel 1122. Secara teknis saya lakukan dengan teknis pengolahan lahan, dengan perawatan secara teknis, budidaya CMK, kemudian di lahan terbuka seperti ini. Maka juga saya lakukan sebagai pengalaman, kita berbagi bersama teman-teman bagaimana sih kalau kita berproduksi tanaman cabai dengan menggunakan teknis, seberapa banyak modal yang kita perlukan dan apa persiapannya, dan bagaimana kita melakukannya itu secara teknis. Maka saya lakukan dengan cara teknis. Kemudian untuk penanaman cabai yang saya lakukan dengan lahan terbuka seperti ini, saya juga berbagi bagaimana sih caranya, kemudahannya ataupun kesulitannya, ataupun seberapa banyak pembiayaannya. Itu juga saya lakukan sebagai bahan perbandingan untuk budidaya tanaman cabai dengan menggunakan modal yang sangat sedikit. Terpangkasnya pembiayaan seperti mesin, mulsa, selang grip, terus paralon, dan juga selang penghantarnya, dan juga biaya operasional mesinnya, itu kita pangkas habis, tidak lagi kita persiapkan untuk lahan terbuka seperti ini dan mengandalkan curah hujan. Itu pun juga sudah memerlukan biaya yang sangat banyak, bagi saya sangat banyak. Kemudian untuk pupuk seperti kompos juga tidak saya lakukan. Untuk pemberian kompos kohe ataupun kompos-kompos fermentasi yang lain tidak saya lakukan untuk pemberian sebagai pupuk dasar di sini, tidak. Itu pun saya cukup untuk memanfaatkan lahan yang subur yang belum pernah diolah tanah ini sebagai penyedia unsur hara yang cukup bagi tanaman.
Jadi pembiayaan selama ini untuk cabai di lahan terbuka kurang lebih untuk 10.000, nanti akan saya persiapkan 10.000 mungkin lebih ya. Itu biaya yang saya keluarkan sampai hari ini, sampai lahan ini terbuka, sampai lahan ini sudah ada cangkulan seperti ini. Pertama saya hanya beli benihnya. Kemudian semua saya kerjakan sendiri, dari proses pembenihan sampai pembuatan lahan, persiapan lahan itu saya lakukan sendiri. Secara materi rupiah itu yang sejauh ini saya keluarkan itu hanya untuk pembelian benih, dan nanti untuk tanamnya juga akan saya guyur, saya kerjakan sendiri, dan juga pemberian pupuk dan seterusnya juga perawatan selanjutnya akan saya lakukan sendiri. Sejauh mana jika kita lakukan sendiri dengan pemangkasan biaya seperti itu, tujuannya adalah seperti itu, sebagai bahan perbandingan antara teknis, penggunaan tenaga kerja, pembiayaan, operasional dan seterusnya, itu yang dapat kita lakukan. Bagaimana kita tidak takut untuk berbudidaya tanaman cabai, seperti itu. Kebanyakan teman-teman petani itu takut untuk berbudidaya tanaman cabai dengan dibayang-bayangi dengan cerita hama, penyakit, biaya, termasuk di olah lahan, penanaman, perawatan, dan sangat memerlukan biaya yang tinggi, sehingga teman-teman tanaman cabai itu takut untuk memulai. Saya ini coba lakukan dengan cara seperti ini, minim teman-teman untuk pembiayaan, ternyata minim, dan kita sejauh ini yang saya lakukan terhadap tanaman-tanaman yang di sana itu sebenarnya sangat minim. Kuncinya adalah kita tahu tanaman ini, kita teliti tanaman ini kekurangan unsur apa, ini terserang penyakit apa, dan ini terserang oleh hama apa. Kita tahu hama sasarannya dan kita belikan insek ataupun fungi sebagai untuk pengendalian tepat pada sasaran. Itu aja sebenarnya. Itu akan terjadi murah untuk sekali mengatasi permasalahan di budidaya. Dan ini lorong yang belum tembus, kurang lebih 3 baris lagi sampai ke tanaman sawit itu, dan di situ masih berserak cabang dan ranting, dan juga tunggul-tunggul anak kayu masih berserak, dan itu saya cangkul barusan dapat separuh, dan ini ke bawahnya sudah selesai. Semuanya saya kerjakan dengan sendirinya, sesantai-santai mungkin. Tiap hari kita lakukan pekerjaan itu dengan rasa senang hati, kita lakukan, tidak ada beban, maka akan selesai tepat pada waktunya. Lahan yang saya tanami ini dikelilingi dengan hutan perkebunan seperti karet di sana, sampai sejauh kurang lebih ke depan sana, ke ujung sana itu sampai pada jalan lintas timur Sumatera itu kurang lebih 2 kilo, sampai ke timur sana adalah timur, itu adalah hutan produksi dan juga hutan rimba, itu juga hutan rimba. Di sini adalah sebelah selatan, ini adalah hutan perkebunan tanaman rakyat. Jadi untuk hama ini yang sangat kita waspadai di sini adalah koloni-koloni kera. Seperti ini teman-teman kondisinya. Saya juga jalan ke tengah nih, dan ikuti terus di Pak Wa Channel 1122 bagi Anda yang selalu mengikuti perkembangan channel kami dan menyimaknya. Anda luar biasa, tanpa dukungan Anda kami tidak apa-apa. Terima kasih banyak buat Anda semuanya, sahabat-sahabat tani. Semangat, teruslah berjuang, lakukan sesuai dengan apa yang kita mampu untuk selalu beraktivitas. Janganlah kita dibayangi dengan rasa takut, khawatir, dan juga rasa bimbang, keraguan apapun untuk melakukan. Terus pekerjaan itu kita lakukan dengan senang hati. Terima kasih banyak bagi Anda yang selalu mengikuti channel kami.
Anda luar biasa, Anda sahabat kami, Anda adalah teman-teman kami yang saling mensupport, khususnya petani-petani cabai, petani tanaman pangan dan hortikultura. Anda luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.